Oke. Halo semua, kembali lagi di Kembali apaan cuy weh? Masih episode 1. Aduh, lupa nih. Kan kita belum ada episode bener juga sebelumnya. ya. Belum ada. Bener. Oke, kalau gitu, gue ulang ya. Halo semua, selamat datang di Podcruise Bebas. Podcast Crusader berbincang bersama. Oke. Dan buat yang baru gabung nih ya gue yakin sih pasti semuanya bakal gabung gitu ya. Nah, ini tuh podcast yang isinya pembahasan-pembahasan yang ditujukan untuk mereka yang berumur 17 tahun ke bawah. Itu alasannya banyak sih sebenarnya. Cuman menurut gua yang paling masuk akal itu karena mungkin emang banyak ya podcast-podcast di luar sana yang kita temukan itu rada gimana ya, pembahasannya itu lebih ke dewasa ke atas. Nah, jadi sekarang di sini kita itu brainstorming untuk membahas pembahasan yang bisa diakses baik orang dewasa maupun anak-anak remaja gitu. Nah, di sini juga tujuannya ini podcast dibuat ini karena kita pengen diskusi-diskusi santai atau enjoy. Nah, apalagi di dunia sekarang pada saat pandemi seperti ini mungkin kegiatan-kegiatan kita lebih ditujukan kegiatan yang secara luas begitu. Oke, kita langsung aja ya, karena kan namanya diskusi nih. Jadi tak kenal maka tak sayang, gitulah ibaratnya lah. Iya. Oke, jadi kenalin dulu ya. Kenalin, nama gue Shaun Nenggolan atau boleh dipanggil Sel. Jadi pada pembahasan ini dan mungkin pembahasan-pembahasan berikutnya gue bakal ditemenin sama 2 orang yang tentunya umurnya sudah 17 tahun. Nah, kalian mau dikenal sendiri atau dikenalin nih? Kenalan sendiri-sendiri aja lah biar nggak salah informasinya. Siapa tahu ada miskom gitu kan, yang jelek-jelek yang dikasih tahu, yang bagus-bagus yang enggak. Oke, boleh. Oke, kalau gitu teman kita yang pertama dulu deh, kenalan deh. Dari siapa dulu nih? Ada. Oke. Ben, ayo Ben. Oke. Jadi nama gue Ben Riuli. Sekarang tuh gue tingkat 3 di Unai. Gue ngambil jurusan IT. Terus gue tuh udah 3 tahun umurnya nggak 17 lagi. Jadi ya gue umurnya udah 20 tahun. Walaupun gue baru aja 20 berarti tahun. umurnya udah 20 tahun nih. Yep. Berarti udah ada lah 3 tahun pengalaman setelah tahun umur 17 gitu lah ya. Iya, bisa dibilang ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, sekarang kita juga ada satu teman lagi nih. Boleh nggak kenalin diri nih? Oke. Perkenalannya sama aja kan kayak yang tadi, kayak si Ben Ri. Ya, samain aja lah, gak usah ribet-ribet lah. Simple aja ya. Simple aja lah. Oke, halo semua. Nama gua Adriel Hutagalung. Gua beberapa minggu yang lalu baru aja selesai sidang akhir dan baru juga ngebundel kemarin. Ya, makasih udah diucapin. Dan doain aja biar dapetin kerjaan cepet ya, karena ya lagi banyak banget pengangguran dan juga ya saya sudah masuk ke lahan pengangguran, jadi ya doain aja deh. Oke, kita doain ya nanti di akhir acara ya. Tapi mungkin kita lebih bagus kalau kita doainnya personal aja di luar kamera gitu ya. Kamera kan podcast. Iya. Mereka nggak tahu di balik layar hidup kamera. Agak melenceng dikit gitu ya. Iya. Oke, nah untuk Kak Adriel nih, udah berapa lama nih nggak 17 tahun Kak Adriel? Kalau di tahun ini berarti udah sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun, oke boleh. Berarti tadi Benri udah ada 3 tahun, sama Adriel udah 5 tahun ya. Berarti pengalaman yang bisa dikasih itu gak mungkin dikit dong. Pasti banyak banget dan bisa menjadi motivasi untuk anak-anak remaja atau adik-adik kita yang belum merasakan hidup setelah umur 17 tahun. Oke, iya biasalah, setidaknya sampai pengalaman yang udah dirasain sejauh ini aja, karena ya
masih 5 tahun, Bentry 3 tahun ya emang belum terlalu banyak, tapi setidaknya kayak tadi yang Sean udah bilang ya, adalah setidaknya bisa kita bagikan, kita bisa share ke adik-adik, dan semoga itu bisa berguna juga buat adik-adik. Yup. Nah, betul tuh. Jadi yang bakal difasilitasi sama diskusi ini ya terbatas sih sama pengalaman yang dimiliki sama kakak-kakak yang ada di sini. Ya adik-adik, nanti kalau misalnya kurang nih, bisalah ditanya entah ke papa mama kalian, atau mungkin kalian punya kakak atau abang, atau kalian mungkin punya saudara-saudara, ya pasti kan kalian bisa mendengarkan langsung pengalaman mereka sendiri gitu ya. Oke, kalau gitu kita masuk ya ke diskusinya, agak santai aja sih, karena waktu kita kan banyak gitu ya, jadi santai aja. Oke. Oke. Oke, siap. Jadi gue punya pertanyaan nih buat kalian, buat Adriel sama Bendri. Nah, pertanyaannya ini bisa dibilang simple tapi bermakna juga gitu ya. Kalian tuh masih inget gak sih suasana kalian pas ulang tahun yang ke-17? Sweet 17 berarti ya. Sweet 17, bener. Karena kalau misalnya kayak orang-orang sendiri kan pasti pada saat mereka ulang tahun ke-17 itu dirayain kan, pasti itu kayak wah banget lah gitulah. Boleh deh dari Bendri dulu deh. Oke. Masih inget gak suasana pas ulang tahun ke-17? Gue berarti 3 tahun lalu ya. Gue masih inget banget sih. Pas kalau nggak salah pas itu tuh gue itu malam Jumat gue ulang tahun, gue dirayain. Soalnya gue lahir bertepatan di malam Jumat juga kan. Terus kalau di Tapi nggak pakai kemenyan kan? enggak dong, enggak pakai Oh, kemenyan. kirain. Kirain Siapa tahu gitu kan, Cuma malam Jumat ada loh. boneka voodoo gitu sih, nggak tahu orang tua gue cerita. Enggak lanjut ya. boleh. Kalau diinget-inget lagi tuh pas gue ulang tahun 17, sebenarnya nggak ada yang spesial sih. Kecuali fakta gue masih hidup saat itu ya. Terus nggak ada teman-teman di acara Sweet 17, bahkan nggak ada acaranya gue cuy. Gue cuman kayak bener-bener dirayain di keluarga gitu. Terus kalau mau lihat suasana ntar gue kirim fotonya dah, ntar di sini. Terus gue inget banget gue cuma Boleh. gue cuma pakai kaos merah sama Nanti celana pendek itu doang. Gue nggak dirayain sama sekali. Berarti ulang tahun suasana ulang tahunnya itu bisa dibilang spesial karena dirayain sama keluarga gitu ya. Itu yang penting sih. Sederhana tapi spesial. Benar. Nah, coba sekarang ke Adiel deh, gimana suasananya pas ulang tahun ke-17? Kalau ulang tahun 17 gue sih agak spesial ya. Itu tahun 2015. Kenapa gue inget? Karena itu juga tahun dimana gue mulai pacaran sama pacar gue. Nah, dan Boleh. yang paling gue inget ya itu pas gue ulang tahun 13 April 2015 ya, ucapan yang suapin kuenya ya waktu itu belum pacar gue sih, tapi ya syukur aja dia mau, soalnya nggak mungkin kan ditolak di depan teman-teman kan. Gue yakin banget, ya udah jadi gue suapin, tapi ya gara-gara itu ya buktinya berlanjut sampai sekarang. Itu sih ya spesial, bisa dibilang spesial ya karena ada momen sama orang yang disayang juga sih. Betul. Nah, kalau ini boleh ya gue ceritain juga nih, Boleh karena lah. dengar cerita kalian gue jadi kayak pengen Gue penasaran juga sih. mengungkapkan pengalaman gue juga gitu loh. Iya, siap. Nah, jadi kalau gue inget banget, gue ulang tahun 10 Januari kan, 10 Januari, dan ulang tahun gue ke-17 itu tahun 2016. Oh. Itu hari Minggu, dan pas banget di situ gue ngerayainnya di rumah sama teman-teman angkatan SMA gue gitu. Ya di situ bisa bilang simple sih, tapi maksudnya ya kan karena kita tahu sendiri acara ulang tahun kayak gitu kan kayak paling cuma dateng, ngucapin, tiup lilin, makan, kelar. Nah, tapi ini yang spesialnya sih gara-gara teman-teman angkatan cowok gua, mereka kayak patungan gitu, ngasih gua hadiah. Tapi hadiahnya ini bisa dibilang wah banget lah pokoknya. Sampai saking spesialnya tuh gua nggak bisa sebutin di sini gitu. Mungkin nanti aja lah ya kita bahas-bahas ya di belakang ya. Ya pokoknya bisa dibilang 17 itu angka spesial banget lah di kehidupan kita ya. Iya benar. Nah, itu kan tadi kita udah ngebahas nih tentang pengalaman kita, bukan pengalaman sih, maksudnya kayak memori kita pada saat suasana kita ulang tahun yang ke-17. Nah, masuk nih ke pertanyaan kedua nih. Apa sih rasanya setelah
gue dan kalian itu setelah ulang tahun kita yang ke-17. Terus realitanya setelah kita umur 17 itu kayak gimana sih? Nah, gitu. Mungkin sekarang tukeran ya dari Adiel dulu deh, boleh deh. Oke, boleh. Kalau menurut gua ya, pas gua mikir tuh ya di umur 15 atau 16-an gua mikir kayak aduh bentar lagi udah 17, kata orang-orang kan sweet 17. Terus kayak perayaannya nggak tahu kenapa dibedakan gitu dari perayaan-perayaan ulang tahun yang lain-lainnya. Jadi ya umur 17 ini ada kesan spesial gitu yang ya bisa dibilang ya dalam tanda petik ya orang-orang ngomong yang kita belum ngerasain tapi kita beranggapan bahwa itu keren. Dan gue mikir juga kayak oh keren lah habis 17 kemudian kita lebih bebas, kita lebih menganggap diri dewasa, kita udah boleh nentuin mau ngelakuin ini atau enggak kayak gitu segala macem. Tapi ternyata pas gua udah umur 17 gua ngelewatin ternyata ya bisa dibilang normal ya, maksudnya kayak ya sama aja kayak umur gua 16 sama kayak umur gua 18, hanya aja emang kemampuan berpikir kita emang harus lebih dimatangkan lagi karena pada saat itu banyak hal-hal yang bakal masuk ke kehidupan kita, teman-teman baru, pengalaman baru, yang dimana kita mungkin emang lebih jauh dari masukan-masukan orang tua sehingga kita harus bisa mikir sendiri, kita harus cari jalan keluarnya sendiri, nggak selalu disuapin lagi sama orang tua. Itu sih perbedaannya menurut aku. Oke. Menarik ya, karena bisa dibilang pengalaman menurut gue yakin kayak hampir semua anak-anak yang baru ulang tahun yang ke-17 pasti pada saat setelah mereka selesai ulang tahun itu hidup mereka tuh ya kayak ini bilang aja tadi kayak sama gitu. Nah, coba yang sekarang dari Benri deh yang ulang tahunnya sederhana tapi melekat di hati gitu. Gue sebenarnya sama sih kayak banget. Gue banyak kepikiran umur 17 tuh di umur sebelumnya, malah umur 16. Jadi di umur 16 tuh kayak gue mikirin aduh 17 nih, gue udah kayak ngerasa dewasa banget gitu. Gue kalau ntar umur 17 kan udah bisa buat KTP segala macem. Terus gue awalnya mikir tuh di umur 17 tuh semua perjuangan gue tuh bakal berakhir. Kayak wah SMA udah mau kelar, terus pokoknya semuanya lah gak bakal bangun pagi lagi. Tapi malah sebaliknya ini semua tuh awal dari perjuangan gitu. Terus hal yang paling awal gue rasain di 17 tuh pastinya seneng ya. Seneng terus. Tapi ternyata pas masuk umur 17 tuh gue malah kepikiran banyak hal. Tapi ya gak sampai stres di real life juga sih. Gak ganggu pelajaran gue. Tapi kadang ngerasa kepikiran aja. Mungkin beberapa dari kalian nih ada yang ngerasain nih kayak gue. Apalagi kalian tuh dari kelas 2 nih ke kelas 3 kan kalau gak salah di umur 17 tuh. Iya, kalau gak salah sih. Pokoknya ada kelas 3-nya, ada kelas 3-nya. Terus gue tuh kayak kepikiran ke depannya gue tuh harus ngapain. Terus gila udah mau tamat aja gue, cepet banget nih masa SMA. Perasaan gue belum nikmatin apapun di SMA gitu kan. Gue ngerasa gitu. Terus pokoknya belum siap lah untuk naik jenjang gitu ibaratnya. Terus di 17 juga kan kayak gue bilang tadi kita udah bisa buat KTP, SIM. Dan gak tau perasaan gue atau kalian juga ngerasain umur 16 ke 17 tuh gapnya kayak jauh banget kalau menurut gue. Mungkin ya ada unsur psikologis mungkin ya, karena seperti orang-orang bilang 17 tuh hal yang spesial, terus langkah awal untuk menuju dewasa. Padahal kayak gue mikir 17 tuh kayak baru tahun lalu deh gue 16 deh. Tapi gue sekarang udah 17 aja, gila. Tapi di sisi lain gue 17 tuh wah gila, gue udah bisa ngelakuin semuanya sendiri nih, udah gede. Gue ngerasa udah gede di 17 itu, gue gitu sih. Kalau dari jawaban kalian sih emang mirip-mirip ya, kayak yang gue bilang tadi sih. Rata-rata hampir semua orang yang pada saat mereka sebelum umur 17 memikirkan 17 itu adalah umur di mana kita itu menjadi seorang dewasa yang ya udah kita bisa melakukan segalanya. Bener. Kayak dan gue setuju banget sama kalian, apalagi dari ininya Benri. Kenapa? Karena kalau kata Benri tadi umur 16 ke 17 itu gapnya udah jauh. Tapi menurut gue itu lu dari lu lahir sampai lu ke umur 16 dan lu naik ke umur 17 itu bener-bener beda banget, jauh banget, bener-bener jauh banget rasanya. Kayak gue sendiri, gue ulang tahun seneng, kepikirannya sama, gue udah jadi dewasa, gue udah keren, gue udah bisa ngapain aja yang gue mau, punya KTP segala macam bla bla bla. Tapi aslinya justru
eh gua justru malah mendapatkan apa sih namanya? Kayak perubahan pola pikir kalau dari gua ya. Iya benar tuh, itu juga. Karena kalau dulu sebelum gua 17 tahun nih, dari gua 16 tahun ke bawah, gua pikirnya kan kayak ya elah sekolah doang, mau main doang gitu kan. Tapi pada saat gua udah 17 dan di situ gua 17-nya itu lagi mentok-mentok persiapan mau ujian segala macam kan, itu gua 17. Jadi di situ pola pikir gue di situ benar-benar berubah, yang tadinya kayak santai lah, tapi sekarang jadi kayak memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, ini bagus banget sih. Gue yakin pasti sangat membantu ya. Tapi ini seperti kita tahu sendiri, 17 itu bisa kita bilang tuh kayak apa ya bilangnya? Masa Kayak peralihan tolak mungkin. ukur ya. Iya, tolak ukur juga bisa. Ya, peralihan atau tolak ukur bagi semua anak-anak maupun remaja. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan 3 nih. Seperti kita tahu sendiri nih, buat anak-anak kalangan ya remaja maupun anak-anak kan melihat umur 17 tahun tuh sebagai tolak ukur gitu kan. Tolak ukur dari hidup mereka, atau bisa bilang peralihan dari anak-anak remaja ke dewasa. Nah, keputusan terberat apa nih yang kalian pernah ambil setelah umur 17 tahun? Dari Bendri deh sekarang deh, dari Bendri. Oke, 17. Keputusan terberat gue sih sebenarnya masih mencakup pendidikan ya. Pendidikan, karena itu mau naikkan ke kuliah. Nah, itu bener-bener masa-masa paling wah gila pusing banget. Apalagi di depan gue tuh banyak ujian-ujian masuk universitas kan, banyak banget. Ada pilihan negeri apa swasta. Nah, gue tuh sebenarnya prioritas gue tuh swasta tapi di Lampung, karena gue nggak mau kemana-mana kan. Gue juga belum pernah kuliah di luar gitu, belum pernah pisah dari orang tua dari gue lahir. Jadi gue di Lampung terus. Nah, jadi yang pertama tuh seperti biasa orang-orang normal ikutin SBMPTN. Terus gue mulai berpikir kan, kayak bokap gue ngasih usulan kalau gue harus kuliah di kampus gue yang sekarang dan ngambil IT. Setelah gue pikir-pikir, awalnya berat banget sumpah. Gue nggak mau keluar dari Lampung, udah gitu itu bakal susah banget kan, apalagi gue belum pernah pisah sama orang tua dari gue lahir kan. Tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir panjang, kapan gue mau berubah kan. Apalagi seperti yang kayak gue pikirin 16 tahun, 17 tahun tuh langkah awal gue buat menuju ke kedewasaan. Nah, jadi gue mikir, yaudah gue ke Bandung, gue ke Unai. Terus gue juga sebenarnya mikir kayak, aduh berat banget sih di Bandung tanpa orang tua kan. Tapi akhirnya gue nemuin teman-teman gue, terus gue nemuin circle gue yang sekarang, dan gue ngerasa ya keputusan gue buat ke Bandung ya udah keputusan terbaik sih menurut gue. Jadi itu keputusan terberat gue di 17 sebenarnya milih universitas di mana sih, sama keluar dari zona nyaman gue bisa dibilang. Oke. Dari Adil gimana nih? Pertama sih kalau kita ngomong 17, yang paling terbesarnya ya kuliah, karena ya kuliah kan nggak main-main. Itu tahap berikutnya yang menghabiskan waktu banyak juga, bisa 4-5 tahun, dan kalau kita salah ngambil di awal bisa berpengaruh sampai 4-5 tahun kehidupan kita. Dan puji Tuhannya, walaupun ini sekadar buka-bukaan aja ya, nilai ujian nasional gua buruk, mata kuliah lagi salah kan, mata pelajaran yang di bidang IPA, karena gua ambil IPA, nilainya itu di bawah 50 semua. Bayangin aja gila. Mau kuliah di mana gitu kan. Tapi ternyata itu tanda sebenarnya, kalau bagi gue tanda dari Tuhan ya, kalau memang bidang gue bukan bidang IPA. Dan akhirnya gue masuk ke coba dulu di Unpar. Gue udah daftar SBMPTN juga waktu itu, tapi gue juga ujian mandiri Unpar, dan gue keterima di Unpar. Dan entah kenapa gue gak ikut SBMPTN, kayak udah keterima ya ngapain. Dan kayak itu keputusan gue juga untuk memilih Unpar, keputusan gue untuk memilih Fakultas Hukum, walaupun ada pilihan-pilihan lainnya, tetapi gue masuk ke sana ya puji Tuhannya masih diberikan kelancaran. Dan benar saja 4 tahun tanpa terasa udah dilewatin, dan akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan. Berarti yang dimana bisa dikatakan pilihan saya di 4 tahun sebelum ini ya berhasil, dan Tuhan menyertai saya di situ. Oke.
Menarik ya, kita bisa dapat dua pandangan yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau gue tuh keputusan terberat yang gue ambil setelah umur 17 mungkin, ya mungkin sama sih, terpahit. Ya, Terkait. Terpaut sama terkait. Pilih. Sorry. Terkait. Terkait dengan masalah pendidikan. Karena jujur aja, gua waktu SMA itu gua nggak tahu gua mau ngambil jurusan apa. Karena gua nggak suka matematika, gua nggak suka biologi, Sama, nggak suka gua juga. kimia, Sama sih itu. gua nggak suka fisika. Kayak semua orang sih. Gua anak IPA. Jadi kalau Adel bilang nilai rata-rata di bawah 50, gue bisa bilang ya nilai gue di bawah 30 lah. Tapi kita IPA semua loh, sumpah. Tapi Kalian kita IPA semua maksudnya gue kan. IPA juga loh SMA. Maksudnya, nah, terus gue tuh awalnya karena opung gue itu pendeta, jadi gue pengennya gue ngambil pendeta nih. Gue pengen ngambil fakultas kependetaan, gue jadi pendeta. Nah, tapi pada saat gue konsultasiin ke orang tua gue tuh kayak, oh kalau saya mau ngambil pendeta, sekalian aja di Amerika. Karena opung gue di Amerika, abang kandung gue yang pertama dan yang kedua juga di Amerika pada saat itu. Dan di situ gue mikir, ya bisa nggak ya gue kayak kuliah di Amerika gitu dengan lifestyle yang seperti itu. Terus saya pikir-pikir, akhirnya gue kayak, mending di Indonesia aja deh. Kalau gitu ngambil IT juga deh, ambil IT aja di Unai. Waduh. Nah, dan pada saat gue masih konsultasi itu ya orang tua gue bilang ya kalau IT ya sekali aja kayak abangmu yang nomor 2, kayak abang gue yang kedua kan dia ngambil IT di Amerika. Maksudnya kata orang tua gue ya ngapain ngambil IT di sini kalau bisa ngambil IT di luar kayak gitu. Dan pasti bukannya membanding-bandingkan atau gimana, tapi dari segi negara aja kalau lebih maju Amerika gitu kan daripada Indonesia. Cuman ya kembali lagi ke pemikiran gue itu, gue nggak mau tinggal di Amerika karena lifestyle-nya itu benar-benar beda banget sama lifestyle yang udah gue jalanin dan gue suka banget di sini. Dan akhirnya di situ gue ketinggalan speechless lah, kayak benar-benar gak tahu mau ngambil jurusan apa lagi. Baru akhirnya di situ nyokap gua bilang ya udah kalau gitu kamu ambil perawat aja di Unai. Nah, kenapa ini gua bilang keputusan terberat? Karena yang pertama gua itu orangnya takut banget sama jarum. Jarum suntik tuh gua bener-bener wah anti banget dah. Baru mau disuntik aja gua bisa teriak-teriak sambil nangis-nangis gitu. Terus habis dari situ ya cuman ya mau gimana gitu kan, akhirnya mau nggak mau akhirnya gue ngambil fakultas perawat. Dan puji Tuhannya di situ gue yang tadinya trauma sama jarum suntik, ngeliat darah, ngeliat luka kebelek segala macam, akhirnya bisa terlewati. Dan sekarang puji Tuhan udah lulus gue dari Unai jurusan perawat gitu kan. Jadi tinggal Beatrice yang belum lulus. Ya tinggal Bendy aja sih sama ada sama editor kita satu lagi. Editor kita yang masih samar-samar gitulah. Tapi kalau di sini sekarang menarik sih. Dia 2002 loh. 2002 berarti umurnya berapa itu, ya? 2002 sekarang ya baru masuk 18 sih. Oh. Baru nanti ada konten khusus. Ada konten khusus nanti kita tuh kontennya berumur ya 17, 18, 19, 20. Asik. Benar. Nah, oke. Next ya. Tadi itu kita udah membahas tentang keputusan terberat antara kita bertiga. Nah, sekarang nih pertanyaannya. Masalah yang paling sering muncul nih setelah kita umur 17 tahun apa sih? Nah, sekarang dari Adriel deh. Adriel dulu. Masalah kalau bagi gue pribadi paling banyak masalah ya pasti di pergaulan, di pertemanan, pokoknya yang berhubungan dengan sosial lah. Mungkin juga karena latar belakang gue yang besar di Advent, kemudian kuliah di universitas non Advent ya, mungkin ada juga pengaruh dari situ. Tapi seharusnya sama aja sih, maksudnya kayak kita semua pasti mengalami di mana tahap pertemanan di atas umur 17 itu beda.
Kita mungkin mulai dari pembahasannya beda, cara menyelesaikan masalahnya beda, dan bisa dikatakan ya perdebatan-perdebatan atau masalah-masalah yang terjadi lebih expert dibandingkan kita belum umur 17 tahun. Kalau misalnya 17 tahun, mungkin ya kita bisa maafan bentar, habis itu ya udah enak lagi, bertemannya enak lagi, tapi agak susah. Dari apa yang aku rasain, dari apa yang aku amati juga setelah umur 17 tahun, misalnya ada masalah dalam pertemanan, itu nggak sepele lagi yang kita temuin, bahkan bisa merubah yang tadi deket banget bisa jadi jauh banget. Nah itu yang menurut aku, dan juga mungkin nanti adik-adik udah ada ciri-ciri mau seperti itu, ya jangan sampai kejadian seperti itu. Memang di umur 17 ini kita harus lebih expert lagi, kita harus lebih ngelihat pertemanan kita ini kayak gimana. Kalau ada masalah kita harus pikirkan matang-matang solusinya, jangan menggunakan emosi. Dan juga kalau misalnya itu masalahnya memang berat, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang ngebuat masalah makin berat. Itu yang aku rasain setelah umur 17 tahun. Karena contohnya, misalnya berantem, kemudian kita berantem sama satu orang, terus akhirnya kita blok dia di sosial media, kemudian kita post story. Karena mungkin ya zaman sekarang paling gampang ya post story. Kita post story dengan kejelekan dia. Itu emosi kita sesaat. Dan kalau itu kita teruskan, bisa jadi masalah itu lebih berat. Dan itu yang aku sering temuin setelah aku umur 17, masalah-masalah seperti itu. Masalah pertemanan yang makin expert, yang makin kelit, sehingga membutuhkan ya banyak pengalaman dari orang lain, masukan dari orang lain. Bahkan menurut aku pribadi ya kita harus baca Alkitab, baca tulisan Ada Jiwat untuk mengatasi masalah pertemanan. Itu sih bagi aku masalah yang paling sering timbul biasanya masalah pertemanan. Oke. Kalau dari Adriel itu tentang pertemanan, gimana dari Ben? Nah, Kalau dari gua sih sebenarnya, kalau yang gua alamin ya, pertemanan pastilah dialaminnya 17. Tapi kalau gua biasanya dari diri gue sendiri sih, dari pikiran gue sendiri. Karena kayak gue bilang tadi kan, di 17 tuh gue mulai kepikiran banyak hal. Kepikiran tentang masa depan. Ya mungkin kalau diinget-inget pasti itu rada lebay sih, gue apaan sih, masih bocah lu 17 kan. Tapi emang harus ngelewatin fase itu kita. Mungkin kalian juga di sini yang umurnya belum 17 atau sudah 17, kalian ngerasain kayak gitu sebenarnya ya normal aja sih. Kayak mikirin masa depan, habis itu mikirin kuliah, apalagi kuliah penting banget kan. Habis itu mikirin pendidikan, mau nyampe S1, S2 atau S3, atau kalian langsung kerja, atau tamat sekolah langsung nikah. Beberapa orang teman gue itu gak ada yang salah sebenarnya, itu pilihan kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian banyak kepikiran di 17, ya jangan sampai stres lah, jangan sampai stres. Terus 17 itu langkah awal kalian juga buat terjun ke society. Kayak Bang Adriel bilang kan, di pertemanan tuh bakal banyak masalah lah. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya ada teman kalian kayak gini, teman kalian yang mungkin ngomongin kalian dari belakang. Itu sebenarnya biasa banget sih di umur 17. Jadi gitu gua, kalau dari gua. Gue mau nambahin sih paling kayak di umur 17 itu harus kita latih untuk menerima konsekuensi. Oh iya. Jangan sampai benar. Iya, soalnya kayak ya bisa dikatakan sampai umur 16 itu ya jalan kita mulus gitu. Kayak kita kurang uang, orang tua bakal kasih. Kita pengen ini, orang tua bakal kasih. Tapi ya kalau udah di umur 17 kemudian kita dapetin masalah, ya biasanya banyak resiko yang kita belum kaget gitu. Wajar kaget, misalnya wajar kita takut, kemudian wajar kita misalnya kecewa dengan contoh tadi masuk kuliah kita nggak keterima di universitas yang kita miliki, wajar. Tapi yang mau aku coba sharing ya jangan sampai kita nggak bisa nerima resiko itu, kita malah marah, kemudian kita malah ya cari-cari kesalahan atau ngelakuin hal-hal negatif. Yang aku bisa sharing adalah ketika kita udah memasuki satu kondisi yang menimbulkan resiko, ya kita coba terima, kita belajar, kemudian kita coba untuk hindari resiko itu di kemudian hari. Kemudian kalau misalnya emang itu datang lagi, kita udah bisa overcome gitu, kita udah bisa ngatasin masalah itu ya. Jadi di usia 17 tahun itu, di atas 17 tahun ya makin bertumbuh lah cara berpikirnya, cara melakukan sesuatunya, cara melawan resikonya, kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke. Nah itu gue setuju banget sih, karena kalau dari gue sendiri masalah yang paling sering muncul bagi gue itu ada dua. Tapi yang satu gue yakin kayak semua orang pasti ngerasain, tapi yang satu lagi gue nggak tahu ini entah gue doang atau semuanya juga ngerasain. Kalau yang
semua ngerasain itu pasti yang pertama menurut gua ya, masalah yang paling sering ditemuin itu time management sih menurut gua. Kenapa? Karena kalau dari gua sendiri yang fakultas perawat itu time management itu memang benar-benar penting banget bagi fakultas gua gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita praktek pagi, berangkat jam 5 dari Unai ke rumah sakit Advent, praktek sampai jam 2, pulang, terus belum lagi ngerjain tugas. Mungkin teman-teman gue ngerjain tugas atau main, sedangkan gue pulang praktek itu langsung lanjut kerja karena gue labor di klinik sampai jam 9, baru di situ cari-cari waktu ngerjain tugas sampai subuh, jam 1 jam 2 baru tidur, terus jam 4 udah kebangun lagi. Maksudnya gitu-gitulah, itu yang gue rasain ya. Terus yang kedua, menurut gue ya, masalah yang paling sering muncul itu bagaimana pola pikir kita atau mindset kita itu jadi selalu negatif. Kayak ini nggak tahu ya, entah gue doang atau kalian juga ngerasain. Karena kalau dari gue itu, gue dari umur gue 1 tahun sampai 16, pikiran gue tuh positif banget. Kayak orang-orang nanya, Son, lu nggak mau belajar apa biar lu masuk SBM atau SNM? Pikiran gue positif, selolah bakal masuk Unai ini, maksudnya kayak gitu-gitu kan. Cuman pada saat gue udah naik umur di 17 dan selanjutnya, itu tuh pola pikir gue tuh jadi selalu negatif-negatif mulu. Misalnya kayak ujian di universitas, kayak di situ persiapan gue tuh bener-bener banyak banget. Terus pas ujian tuh kayak, aduh bisa nggak ya gue jawabnya ya sebelum dikasih kertas soal. Atau nanti pas udah selesai ujian, keluar kayak periksa lagi, kayak aduh, gue tadi bener gak ya jawabnya? Atau kayak, aduh nanti gue dapet nilai apa ya? Kayak, itu sih yang menurut gue yang dampaknya gede banget ke gue, gara-gara itu selama 3 tahun gue kuliah, itu gue ngerasain banget. Pola pikir gue itu selalu negatif gitu. Cuman ya itu sih, kayak maksudnya emang bener-bener kalau misalnya kita emang mau cari jalan keluar ya, entah kita sharing ke orang atau memang benar-benar satu-satunya jalan ya kita curhat ke Tuhan kita sih, kalau dari gue pribadi. Karena curhat ke Tuhan itu, berdoa itu benar kayak yang tadinya pundak kita terasa berat terus jadi ringan gitu kan. Tadi kita udah banyak banget ya yang kita bahas. Iya nih. Cuman mungkin pertanyaan terakhir lah ya untuk menutup ya. Nah, mungkin tadi kita juga udah sedikit ngejawab pertanyaan ini ya. Kita udah sedikit kayak kisi-kisi ngejawab pertanyaan yang gue mau tanyain nih. Nah, pertanyaan terakhir ini, gimana sih cara kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang paling sering muncul pada saat kita umur 17? Nah, dari saudara Benri mungkin boleh dimulai ya. Kalau gue sih, kalau misalnya kan gue tadi kayak banyak kepikiran kan, jadi kalau gue nyelesain itu biasanya, ya gue biasa punya waktu sendiri gitu untuk mikirin itu semua, tapi dalam konteks yang positif. Kayak Sean bilang tadi kan, dia sering mikirin hal-hal negatif di 17, dan itu gue juga ngerasain sebenarnya. Jadi bukan lu doang. Mungkin buat kalian yang masih punya orang tua, kalian bisa juga cerita ke orang tua, atau yang punya teman dekat, pacar, mungkin kalian bisa cerita juga ke mereka. Karena kalau misalnya kalian punya beban itu sendiri, mungkin kalian bakal susah banget buat ngegendong beban itu. Oke. Thank you Benri. Dari Adriel mungkin? Paling ya sebagai konklusi dari apa yang udah dibahas gue pribadi, untuk kita udah akan cerita tadi banyak banget masalah yang lebih solid gitu ya, lebih susah daripada apa yang kita udah alami pas kita masih kecil. Dan ini sharing aja, karena untuk ada Pathfinder, maka salah satu hal yang bisa buat aku lebih kuat lah imannya, banyak pertimbangan rohani, adalah karena mengikuti Pathfinder. Karena dari kecil Pathfinder, kemudian pas aku kuliah aku CMG, kemudian aku jadi pembina juga, dan tanpa disadari, dengan kita tetap bertahan di Pathfinder, kita tetap bertemu tiap hari Sabat, kita
bahas mengenai firman Tuhan tiap hari, bukan tiap hari ya, tiap Sabat maksudnya, ya berarti itu emang membangun juga dan itu sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Emang mungkin ada yang dipaksa menurut aku, tapi ketika kita kelasnya kita mengerjakan tugas-tugasnya tanpa kita sadari, sehingga pas kita udah keluar nanti, contoh nih Bang Benri dia tadi udah diceritain dia selalu sama orang tuanya, akhirnya dia ngerantau nih, nggak deket loh adek. Kemudian Bang Shan masuk ke dalam satu bidang yang dia takutin, tapi ternyata dia bisa overcome itu. Dan abang sendiri masuk ke Universitas Non-Advent, tetapi karena abang udah dididik di Pathfinder, sehingga ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan kita, maka abang udah punya pegangan nih, abang punya kitab. Dan pada kali ini abang ingin sharing nih, ada di amanat kepada orang muda. Ngapain gue tunjukin ya, kan nggak di video ini. Nah, seperti yang abang udah ketemuin juga di tulisan Ellen G. White, ya mungkin nanti ada masukan ya buat abang podcast. Ada satu episode khusus bahas tentang Ellen G. White, soalnya ini bagus tulisan mengenai Ellen G. White. Dan ini abang baca di pasal 8 amanat kepada orang muda, itu di bagian yang menghadapi segala halangan. Tadi udah kita ceritain tuh halangan-halangan. Nah, di sini katanya, tetapi kita mesti menghadapi segala halangan yang ditaruh di hadapan kita dan alahkan itu satu persatu. Jikalau kita mengalahkan kesukaran yang pertama, maka kita akan lebih kuat menghadapi kesukaran yang kedua. Dan pada tiap-tiap daya upaya kita akan lebih menjadi sanggup mengadakan kemajuan. Oleh memandang kepada Yesus, kita akan jadi orang-orang yang menang. Adalah oleh memandang selalu pada kesusahan dan undur daripada pergumulan yang sungguh-sungguh, kebenaran yang kita nanti menjadi lemah dan kurang percaya. Jadi ya, itu pilihan lagi nih bagi kita, apakah kita ingin untuk mengalahkan cobaan-cobaan tadi atau kita nyerah ya. Kalau kita nyerah ya kita kalah, tapi kalau misalnya kita ingin maju, kita dikasih reward nih. Kita bisa untuk masuk lagi ke pergumulan lebih expert lagi, kita bisa diberikan Tuhan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah lainnya. Jadi ya kita udah dapat masalah, kita bisa selesaikan itu, dan Tuhan katanya di sini akan memberikan kita kemampuan. Itu sih kalau dari Ellen G. White ya. Oke, nah itu kayaknya udah bener-bener ini ya, saya bilang ngerampung bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita sendiri masing-masing gitu. Nah, kayak tadi itu udah jelasin kan, kalau misalnya Tuhan itu memang benar-benar ya satu-satunya tempat kita untuk bersandar padanya gitu kan. Iya. Wah, gak kerasa kita ngobrol udah lama juga ya. Lama banget sih. Udah hampir setengah jam kali ya kita udah ngobrol. Sekitar setengah jam lah. Tapi kayak masih cuma kulitnya sih ini, padahal kayak masih banyak banget yang sebenarnya bisa kita bahas. Nah, ini nih makanya kalau misalnya kalian masih interested, tertarik dengan pembahasan kita, stay tune ya teman-teman, supaya kalian bisa ngikutin tiap-tiap pembahasannya. Siapa tahu pengalaman-pengalaman kita di sini bisa relatable sama yang kehidupan yang kalian jalani sekarang, khususnya bagi adik-adik Pathfinder Crusader. Dan mungkin siapa tahu nanti ada pendengar-pendengar lain dari Pathfinder lain, itu semoga ini benar-benar bermanfaat gitu. Karena di podcast next-nya ini, itu seperti yang gue bilang tadi, pembahasannya itu bakal banyak dan gue yakin relatable juga sama kalian. Nah, terima kasih juga nih, yang pertama mau gue sampaikan buat Benri sama Adriel yang udah nemenin gue di sini. Thank you ya. Sama-sama. Semoga berguna. Yep. Minggu depan masih kita lagi nih yang ikutan diskusi. Nggak tahu ya. Tergantung mood sih, tapi lihat nanti aja deh. Oke, siap Bang Jago. Yep. Oke, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan di Podcruise episode 2 ya. Karena bakal ada diskusi seru buat ngelengkapin apa yang kita udah diskusiin hari ini. Sampai ketemu di Podcruise Bebas, podcast Crusader berbincang bersama. Bye-bye, see you next week.